Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang fungsi Euler Pi. Nah, apa sih fungsi Euler Pi itu? Nah, definisinya yaitu suatu fungsi yang menghitung banyaknya integer X untuk X lebih besar atau sama dengan 1 dan X lebih kecil atau sama dengan N. Dengan syarat X dan N itu merupakan bilangan yang koprima. Nah, koprima itu jika GCD dari X dan N sama dengan 1, atau biasanya koprima itu juga disebut dengan relatif prima. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan nilai Pi dari suatu N? Nah, caranya yaitu dengan cara ini, cara mendapatkan nilai Pi dari N. Yang pertama itu kita tulis bilangan dari 1 sampai N. Nah, kemudian kita lihat mana saja yang bilangan yang relatif prima dengan N. Nah, contoh ini dari yang nilai N-nya kecil-kecil saja ya. Pi dari 1. Nah, Pi dari 1 itu kan hanya 1 ya N-nya. 1 dari N itu kan hanya 1. Berarti bilangan yang koprima dengan 1 ya 1, yaitu dirinya sendiri. Jadi Pi dari 1 yaitu 1. Nah, kemudian Pi dari 2. Ini kan. Nah, ini kita tulis 1, 2. Nah, ini 2 tidak relatif dengan 2, jadi hanya ada 1. Kemudian Pi dari 3. Ini kan 1, 2, 3. Nah, 3 tidak relatif prima dengan 3, 2 relatif prima dengan 3, 1 juga relatif prima dengan 3, jadi Pi dari 3 itu 2.
Kemudian Pi dari 4. List 1, 2, kok gini, 3, 4. Nah, 4 tidak relatif prima dengan diri sendiri, 3 relatif prima dengan 4, 2 tidak relatif prima dengan 4 karena punya 2 dan 4 punya faktor yang sama, yaitu 2. Dan 1 relatif prima dengan 4, jadi hanya 1 dan 3, 2 dan 4 tidak, berarti Pi dari 4 sama dengan 2. Kemudian Pi dari 5 sama dengan tulis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 tidak relatif prima dengan 5, 4 relatif prima dengan 5, 3, 2, dan 1 juga relatif prima dengan 5, jadi X dari V5 yaitu 1, 2, 3, 4, berarti sama dengan 4. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan V dari sembarang N? Untuk N yang nilainya besar, bagaimana? Nah, untuk menentukan N yang lain atau sembarang N, itu ada beberapa sifat. Sifat yang pertama, sifat 1, yaitu jika P prima, maka V dari P sama dengan P-1. Nah, ini kita tulis dulu. 1, 2, 3, P-1, P. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya bilangan prima itu faktornya hanyalah 1 dan dirinya sendiri. Maka tentunya dari P-1 sampai ke belakang, mereka tidak punya persekutuan bersama dengan P selain 1. Maka dari P-1 sampai 1, P selalu relatif prima atau koprima. Maka dari 1 sampai P ini, P selalu relatif prima. Karena kalau tidak relatif prima, mereka punya faktor persekutuan yang kurang dari P, tetapi faktor persekutuan satu-satunya yang kurang dari P hanyalah 1. Jadi, faktor persekutuan yang dimiliki bilangan ini dengan P kemungkinan hanyalah 1. Maka demikian, banyaknya bilangan yang relatif prima dari 1 sampai P adalah P-1. Nah, dari sifat ini, seperti yang kita lakukan penghitungan pada yang awal tadi, P dari 5 sama dengan 4. Nah, kita tahu bahwa 5 merupakan bilangan prima. Jadi, jika kita terapkan dari sifat 1 ini, maka Pi dari 5 sama dengan 5-1, yaitu 4. Nah, kemudian selanjutnya yaitu sifat yang kedua, jika P prima, maka untuk setiap K asli P dari
P pangkat K sama dengan P pangkat K dimin P pangkat K min 1. Nah, kemudian ini pertama-tama kita tulis dulu dari semua bilangan dari 1 sampai P. Kita tulis 1, 2, 3, kemudian P. Kemudian dari P jadi P tambah 1, P tambah 2, P tambah 3. Jadi ini lipatannya 2P. Kemudian 2P tambah 1, 2P tambah 2, 2P tambah 3. Ini jadi begini kelipatan dari 2P dan seterusnya. Nah, ini gini. Kemudian sampai dengan P pangkat K min 1 di min 1 kali P. Nah, kemudian ini kita tulis P pangkat K min 1 di min 1 kali P plus 1. Nah, seperti yang di atas dan seterusnya sampai dengan P pangkat K min 1 kali P. Nah, setelah kita tulis, kita cari bilangan yang tidak punya faktor persekutuan dengan P pangkat K selain 1. Nah, kalau suatu bilangan punya faktor persekutuan dengan P pangkat K, tentu di dalamnya terdapat faktor P. Nah, oleh karena itu, bilangan-bilangan yang tidak koprima adalah bilangan dari kelipatan P, yaitu P, 2P, dan seterusnya ini ke bawah ini. Nah, dari 1 sampai dengan P pangkat K yang tidak relatif prima adalah P pangkat K min 1. Jadi, banyaknya bilangan yang relatif prima adalah P pangkat K, ini P pangkat K dimin P pangkat K min 1, karena dari P pangkat K min 1 belakang itu merupakan bilangan yang tidak relatif prima. Nah, ini bisa kita tulis kesimpulannya. Jadi, dari 1 sampai P, dari 1 sampai P pangkat K yang tidak relatif prima adalah P pangkat K. Jadi, banyaknya bilangan yang relatif prima adalah ini maksudnya yang tidak relatif prima adalah P pangkat K min 1. Jadi, dari 1 sampai P pangkat K yang tidak relatif prima adalah P pangkat K min 1. Jadi, banyaknya bilangan yang relatif prima adalah P pangkat K min P pangkat K min 1. Nah, kemudian kita lanjut. Sifat yang ketiga. Nih.
misal A dan B relatif prima, maka Pi dari A kali B sama dengan Pi A dikali Pi B. Nah, ini di sini disebut dengan sifat multiplikatif. Jadi, persamaan dari Pi A kali B sama dengan Pi dari A dikali Pi dari B itu hanya berlaku jika A dan B-nya itu relatif prima. Jika tidak relatif prima, maka persamaan tersebut tidak bisa kita gunakan. Nah, ini kita masuk ke contoh langsung. Misal dari ini kita hitung dari Pi dari 6. Nah, ini kita hitung dengan yang tadi, cara yang di awal. Ini kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 kan relatif prima dengan 6, 5 tidak relatif prima dengan 6, 4 relatif prima dengan 6 karena ada faktor yang sama itu 2, dan 3 juga relatif prima dengan 6, 2 juga relatif prima dengan 6, 1, oh ya Allah, nah ini kan 6 kan tidak relatif prima dengan 6, 5 relatif prima dengan 6, 4 tidak relatif prima dengan 6, 3 juga tidak relatif prima dengan 6, 2 juga tidak relatif prima dengan 6, karena 2, 3, 4 itu kan punya faktor yang sama dengan 6. Nah, 1 relatif prima dengan 6. Jadi, Pi dari 6 yaitu 2. Nah, kini kita gunakan dengan sifat yang ketiga ini. Pi dari 6 sama dengan Pi dari 2 kali 3. Nah, 2 dan 3 ini kan merupakan bilangan yang relatif prima. Ini Pi dari 2 kali Pi dari 3. Nah, Pi dari 2 kan 1 dan Pi dari 3 2. Jadi Pi dari 6 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, ini sama dengan ini. Nah, sekarang kita gunakan dalam contoh kalau misal A dan B-nya tidak koprima atau tidak relatif prima. Ini kita gunakan Pi dari 8. Berapa? Nah, Pi dari 8 ini kan sama dengan Pi kali 2, Pi dari 2 kali 4. Nah, 2 dan 4 ini kan itu tidak relatif prima. Nah, ini Pi dari 2 dikali Pi dari 4. Pi dari 2 kan 1, Pi dari 4 itu kan 2. Dari sini kita dapat bahwa Pi dari 8 sama dengan 2. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan sifat yang kedua, yaitu Pi dari 8 sama dengan Pi 2 pangkat 3. Nah, dari sifat yang kedua itu tadi kan rumusnya 2 pangkat 3 dimin 2 pangkat 3 min 1 sama dengan 8 min 2 pangkat 3 min 1 kan 2 pangkat 2, 4, 8 sama dengan 4. Nah, ini kalau kita menggunakan ini
Pi dari 8 kita dapat 4. Nah, sedangkan yang di atas ini kita mendapat Pi dari 8 sama dengan 2. Nah, ini bisa kita ketahui bahwa kalau A dan B-nya tidak relatif prima, maka kita tidak bisa menggunakan persamaan ini. Nah, kemudian ini kita lanjut. Sifat yang keempat. Ini jika N lebih besar dari 1 dengan faktorisasi prima N sama dengan P1 pangkat K1 P2 pangkat K2 P3 pangkat K3 kemudian sampai dengan PR pangkat KR. Nah, maka Pi dari N sama dengan, ini ada keterkaitannya dengan yang sifat ketiga tadi ya. Ini taruh sini saja. Pi dari N sama dengan P1 pangkat K1 dikurangi P1 kali pangkat K1 min 1 ini P2 pangkat K2 dimin P2 pangkat K2 min 1 kemudian P3 K3 dimin P3 pangkat K3 min 1 seterusnya sampai PR pangkat KR dimin PR pangkat KR min 1 sama dengan N kali 1 min 1 per P1 dan 1 min 1 per P2 1 min 1 per P3 sampai dengan 1 min 1 per PR. Di sini ini yang N sama dengan P1K1 ini dan sampai PR pangkat KR ini kita asumsikan sebagai bilangan prima yang berbeda. Nah, karena ini kita asumsikan karena itu ini kembali ke sini kita asumsikan sebagai karena kita berasumsi bahwa itu bilangan prima yang berbeda tentunya mereka ini tentu mereka akan relatif prima. Nah, kemudian ini kita tulis dulu Pi dari N sama dengan Pi dari P1 pangkat K1 dikali Pi
P2 pangkat K2 kali P3 pangkat K3, seterusnya sampai Pi dari PR pangkat KR. Nah, kemudian kita gunakan sifat yang kedua untuk fungsi Euler bilangan berpangkat. Ini sama dengan P1 pangkat K min 1 dikali P1 min 1 dikali P2 K2 min 1 dikali P2 min 1 dikali P3 pangkat K3 dikali P3 min 1 sampai dengan PR pangkat KR dikali PR min 1. Nah, ini kita kumpulkan jadi P1 pangkat K1 min 1 dikali P2 pangkat K2 min 1 P3 pangkat K3 min 1 sampai dengan PR pangkat KR min 1. Ininya kita gabung P1 min 1 P2 min 1 P3 min 1 dengan PR min 1. Nah, karena yang ini mirip dengan ini faktorisasi primanya, maka ini bisa kita jadikan P1 pangkat K1 diper P1 dikali P2 pangkat K2 diper P2 dikali P3 pangkat K3 diper P3 sampai dengan PR pangkat KR diper PR. Ini kita tulis P1 P2 P3 min 1 PR min 1. Nah, ini P1 pangkat K1 P2 pangkat K2 P3 pangkat K3 PR pangkat KR. Ini bisa kita ubah menjadi N karena sama N per P1 kali P2 kali P3 sampai dengan PR. Kemudian ini kita tulis P1 min 1 P2 min 1 P3 min 1 PR min 1. Nah, sebenarnya sampai sini sudah selesai, tapi ini bisa kita ubah bentuknya menjadi N dikali P1 min 1 per P1. Ini P2 min 1 per P2. Kemudian P3 min 1 per P3 sampai dengan PR min 1 per PR. Nah, ini juga bisa kita ubah lagi menjadi N, N, tuh kelihatan, N 1 min 1 per P1 1 min 1 per P2 1 min 1 per P3 1
min 1 per PR. Nah, jadi ini perubahan yang bentuk terakhir ini sama dengan yang di sini. Jadi rumus ini terbentuk dari sini. Cukup sekian pembahasan dari saya tentang fungsi Euler pi. Yang selanjutnya kita akan membahas beberapa penghitungan pi dari satu soal, yaitu hitung nilai pi dari 1001, pi dari 5040, dan pi dari 36.000. Nah, ini yang pertama kita hitung pi dari 1001. Nah, kita akan tahu bahwasanya 1001 ini merupakan bilangan prima. Jadi kita bisa gunakan sifat yang pertama, yaitu nilai V dari P sama dengan P-1. Langsung saja, pi dari 1001 sama dengan 1001 dimin 1 sama dengan 1000. Dan selanjutnya yaitu nilai pi dari 5040. Nah, ini karena saya itu sebelumnya sudah mencari faktorisasi primanya, jadi saya gunakan sifat yang keempat. Ini faktorisasi primanya bisa kita tulis. Sama dengan 2 pangkat 4, 3 pangkat 2, dan 5, dan 7. Nah, menggunakan sifat yang keempat tadi, kemudian ini (5040) dikali setengah 2/3, ini jadi 4/5, ini jadi 6/7, sama dengan 2520 dikali 2/3, 4/5, 6/7. Ini sama dengan kali 2 dibagi 3, 1680, kali 4/5, kali 6/7. Ini dikali 4 dibagi 5 sama dengan 1344, kali 6 diper 7 sama dengan 1152. Jadi kesimpulannya, banyaknya bilangan yang relatif prima dengan 5040 adalah sebanyak
1152. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir nilai pi dari 36.000. Pi dari 36.000 ini juga sama dengan yang tadi, kita gunakan sifat yang keempat. Kita sudah ketahui faktorisasi primanya. Itu kita dapat faktorisasi primanya 2 pangkat 5, kemudian 3 pangkat 2, kemudian 5 pangkat 3. Nah, ini dari faktorisasi prima ini kita cari nilai pi dari 36.000 sama dengan 36.000 dikali 1 min 1 per 2 kali 1 min 1 per 3 dan 1 min 1 per 5. Nah, ini 36.000 kali setengah dikali 2 per 3 kali 4 per 5. Ini sama dengan 18.000 kali 2 per 3 kali 4 per 5 sama dengan 12.000 kali 4 per 5. 12.000 kali 4 dibagi 5 sama dengan 9.600. Jadi banyaknya bilangan yang relatif prima dengan 36.000 adalah sebanyak 9.000 banyak 9.600. Maaf, ini nolnya kebanyakan. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.